Cerita keajaiban kecil di perjalanan, gue nggak sendiri, Allah ternyata jagain lewat cara yang nggak gue sangka. Akhir tahun 2023, gue pulang kampung pakai motor dari Tangerang ke Sukabumi. Jarak tempuh kurang lebih 131 km dengan waktu 4-5 jam tergantung kondisi lalin. Waktu itu gue habis interview kerja dan lanjut training minggu depan. Jadi hari itu gue pulang lagi. Singkatnya, pas nyampe Parung, rutenya dari BSD Parung Bogor Kota Sukabumi, tiba-tiba motor gue mogok di tengah jalan. Panik banget, untung masih sempat minggir sebelum mencelakakan diri dan orang lain. FYI, jalur Parung itu lurus dan arusnya cepet banget, jadi harus ekstra hati-hati. Gue sempet diem dulu, mencerna apa yang terjadi, dan akhirnya nelpon bapak sambil nyebutin keluhan motor. Bapak langsung nyuruh gue cari bengkel, tapi nggak ada yang buka soalnya masih pagi banget. Jam 6, gue lupa. Setelah nelpon bapak, barulah nangis. Wakakak, namanya juga takut dan panik karena sendirian. Bingung minta tolong ke siapa. Tiba-tiba ada bapak-bapak akamsi keluar dari gang. Tanpa mikir panjang, sambil senggukan dikit, nanya ke beliau, "Pak, di sini ada bengkel yang udah buka jam segini belum ya?" Bapaknya jawab, "Nggak ada, Neng. Bukannya rada siangan. Emang kenapa motornya?" Gue jelasin kendalanya. Dan sempet bikin bapaknya kaget karena gue bilang mau ke Sukabumi. Waduh, jauh juga ya. Tanpa mikir panjang, dia langsung nelpon temennya yang punya bengkel di deket situ buat buka sekarang juga. Di poin ini terharu banget. Gak lama si kenalannya buka bengkel khusus buat benerin motor gue doang. Karena bapaknya bilang dia buka bengkel semaunya aja. Rada ngakak pas bilang gini. Pada saat itu gue megang uang pas-pasan, sebatas dari bapak dan dari perusahaan yang ngasih uang buat ongkos pulang. Syukurnya, abang bengkel ngasih harga yang wajar. Malah kata bapak murah buat kerusakan yang cukup parah. Di sini tetap kontak bapak biar bisa ngejelasin ke abangnya dengan mudah. Maklum, cewek, pengetahuan soal mesin terbatas. Kita ngobrol lama dah tuh, dan entah kenapa abangnya bikin gue ngerasa aman. Kayak abang lagi benerin motor adiknya yang rusak, kayaknya umur dia pertengahan 30 ke 40 deh, sok tahu. Kita juga banyak bercanda, pokoknya seru deh, jadi nggak boring. Setelah motor bisa nyala seperti semula, gue pamit ke dia dan juga nitip salam buat bapak yang tadi pagi nganterin, karena beliau pergi duluan mau kerja di sekitar situ juga. Sepanjang jalan gue berkaca-kaca. Ternyata masih banyak orang baik yang mau nolongin tanpa pamrih. Dan ini bagian paling gak masuk akal dari kejadian di atas. Selain ternyata bapak yang gue cegat itu ketua RW di kampung sana. Gue tahu dari abang bengkelnya. Sesampainya di rumah, gue cek ke Maps buat nunjukin lokasi bengkel tadi ke bapak, tapi bengkel itu nggak ada. Ada tempatnya, tapi udah beralih jadi toko baju distro. Aneh. Padahal pas di lokasi, nama bengkelnya terdeteksi di Maps. Sampai sekarang, tiap gue balik kampung, gue sengajain ngerubah jam pulang ke pagi siang sore, tapi bengkel itu nggak pernah buka. Jadi, tiap lewatin daerah situ, suka merinding, dalam artian takjub bahwa pertolongan Allah itu nyata. Gue mikir, mungkin Allah jagain gue lewat cara yang gak biasa. Kadang kita gak sadar, tapi Allah tuh selalu hadir. Mau dijelasin di logika pun rasanya susah. Jujur, gue anaknya logis banget tapi tetap gak masuk akal. Kalau udah ngalamin sendiri, bakal ngerti deh rasanya dikasih keajaiban yang sederhana tapi dalam banget maknanya. Yang tadinya gue pikir gue sendirian, ternyata Allah kirim bantuan dalam bentuk orang-orang asing yang perhatian dan tulus. And that's kinda sweet. Selesai. Sebenarnya cerita ini belum pernah di-share selain ke keluarga, jadi bisa dibilang ini eksklusif hanya di threads. Wakakak. Oh, masih banyak hal lain di jalan yang menurut gue di luar nalar juga. Nanti kalau lagi mau aja gue share, karena masih banyak cerita di jalanan yang bikin terharu dan ngakak. Terima kasih sudah baca cerita pertama gue. Semoga kamu juga selalu dilindungi oleh Sang Pencipta dimanapun kamu berada, bahkan di saat-saat yang gak kamu sangka. Untuk lokasi tepatnya, gue gak bisa bilang karena gak mau aja. Tapi kalian yang jalan Parung Bogor ke arah Tangerang, pasti ngelewatin bengkel ajaib itu.